hidup saya tuh tanpa tujuan. Sampai teman saya tuh bilang, kamu tuh nggak punya cita-cita ya? Ketawa aja saya tuh. Iya nih nggak tahu nih apa nih tujuan saya tuh ke depan tuh nggak ada gitu. Saya terus ditarik sama Cuk, ngelatih anak-anak kecil-kecil. Ada Melisa, ada Apriani. Apriani. Ya, Apriani yang Apriani juara Olimpik loh, Mas. Iya, dulu. Berarti dasarnya itu emang ada sedikit banyak tuh Mas Hatta yang bentuk dong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Agung Setiawan, di channel Mas Was Official. Oke Pak E, kali ini saya mau ngobrol tipis-tipis nih bersama sahabat saya yang waktu masih di Pelita Jaya dulu. Beliau juga seorang pembina di PB Pelita Jaya. Beliau mau sharing tentang perjalanan hidupnya yang hidup tanpa tujuan. Apa sih yang dimaksud dengan hidup tanpa tujuan? Simak ya, obrolan tipis-tipis ini ya, sampai habis ya. Sekarang kita bersama Bung Hatta, Bung Muhammad Hatta. Apa kabar Mas? Baik nih. Alhamdulillah, sehat ya Mas? Alhamdulillah kita sehat terus. Iya, Alhamdulillah. Iya. Kita udah ini ya, dari lama kita udah bareng ya Mas? Ya, kita bareng-bareng di PB Pelita Jaya dulu. Terus saya juga sebagai pembina dan juga akhirnya juga ngikut bantu-bantu ngelatih di PB Pelita Jaya. Oh sempet ya Mas Hatta ya, jadi ngelatih juga ya? Ngelatih juga dulu. Ini apa sih Mas yang dimaksud dengan hidup tanpa tujuan nih Mas? Ya, saya akan menceritakan tentang kehidupan saya waktu dulu. Saya tuh memang punya hidup saya tuh tanpa tujuan. Entah apa, saya tuh nggak punya tujuan untuk masa depan. Itu saya tuh dulu tuh nggak ada sama sekali. Jadi hidup saya tuh cuman seneng, happy. Waktu itu kan saya ada di Solo tuh. Jadi tiap malam tuh saya tuh hanya begadang, terus wedangan. Itu sampai SMA, sampai lulus. Begitu lulus, saya belum ada rencana saya apa untuk masa depan tuh nggak ada. Jadi pikiran saya itu masih tenang, begadang. Istilah orang Jawa tuh ubyang-ubyung lah sama teman-teman. Kesana, kemari, itu nggak ada masa depan. Saya pingin, wah nanti apa ya masa depan saya? Saya kerja ya juga enggak. Saya nggak mikirin masa depan nanti saya jadi apa. Itu nggak ada pikiran sama sekali. Nggak ada tujuan apapun saya itu waktu itu. Loh, Mas Hatta waktu itu emang punya impian apa nggak gitu loh, Mas? Nggak ada impian apa-apa. Saya tuh, pikiran saya tuh cuma satu, seneng terus pokoknya. Happy terus ya? Begadang gitu, happy terus gitu. Kadang-kadang iseng-iseng kalau begadang, kadang-kadang di Solo itu kan ada wedangan sambil main kartu. Nanti pulang subuh tidur, malamnya begitu lagi. Terus sampai lulus SMA itu saya tuh. Lulus SMA, teman saya tuh udah kemana-kemana, udah cari kerja, udah ada yang kuliah, ada yang kerja sampai lulus. Saya tuh masih belum juga itu. Sampai teman saya tuh bilang, Tak, kamu tuh nggak punya cita-cita ya? Gitu. Teman saya tuh pernah ngomong gitu tuh. Saya tuh ketawa aja saya tuh. Iya nih nggak tahu nih apa nih tujuan saya tuh ke depan tuh nggak ada gitu. Itu apa Mas penyebabnya Mas? Mas aku bisa sampai maunya tuh senang-senang terus ya nggak punya impian, nggak punya cita-cita gitu. Apa tuh Mas penyebabnya Mas? Apa memang maksudnya dari orang tua tuh nggak pernah ada pembicaraan lah atau apa gitu ngobrol-ngobrol sama orang tua tuh apa tuh Mas penyebabnya Mas? Benar, waktu itu juga orang tua saya juga ya waktu itu gimana ya, itu udah saya tuh kadang-kadang juga mikir juga, orang tua saya juga mikir cari kerja, ayo kerja. Saya cuma diem aja. Pernah orang tua saya juga ngomongin, kamu tuh nggak kerja gimana nanti buat kamu untuk kedepannya gitu. Tapi saya cuma diem aja. Terus akhirnya saya ada temen ngajakin, Tak, kuliah. Nah saya pernah kuliah tuh di akademi
di Akademi Solo, di ASMI Solo itu. ASMI Solo saya pernah kuliah itu. Pernah kuliah berarti Mas ya? Waktu itu Ya, saking betul. disuruh apa-apa gitu, akhirnya teman nyaranin kuliah gitu ya. Ya, Itu udah. sampai lulus nggak Mas? Lulus, sampai lulus. Saya waktu itu lulus dengan titel waktu itu di Akademi D3. Oh D3. Ya, D3 itu. Sampai lulus. Lulus terus sampai dosen saya itu nawarin saya, kamu mau kerja di mana? Waktu itu kan masih gampang tuh. Waktu itu ada dosen saya namanya almarhum Pak Brojo. Pak Brojo itu direkturnya ASMI. Terus kedua kakaknya almarhum Pak Mariono juga. Yeah. Dia karena sama saya deket dan sayang sama saya. Dia sampai nawarin, kamu mau kerja di mana? Itu pun saya pun nggak ada pikiran, dia tuh nggak mau. Saya tuh senengannya ya itu tadi, udah lulus belum kerja juga, nggak mau kerja juga, sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun tuh, 10 sampai tahun. gitu terus. Ya. Nah itu tahun berapa tuh Mas waktu itu Mas? Dia 85 tuh saya. Tahun 85. Ya. Terus sampai seterusnya ini sampai 10 tahun itu tuh masih belum mau kerja. Belum mau kerja sampai saya ditawarin. Waktu itu almarhum Pak Mariono itu dia ketua PWI Solo. Dia deket banget waktu itu sama Pak Harmoko. Berarti wartawan dong ya, PWI, ya kan? Itu dia sampai nawarin saya, kamu mau kerja nggak di RRI, di penerangan waktu itu. Saya cuma dimintain KTP itu pada. Terus teman-teman saya pada ngasih, cuma saya aja yang nggak mau. Nggak tahu, saya juga bingung pikiran saya itu. Kenapa gitu? Pikiran saya itu cuma nggak ada tujuan apa-apa tuh, pengen apa ya? Cuma seneng, begadang, main kartu. Itulah makanya saya bingung. Sampai keluarga saya, kamu kenapa nggak mau? Kok nggak kerja tuh? Teman saya pada nyaranin, tak, kamu ayo cepet. Itu teman kamu tuh udah sampai di bulan tuh, kamu masih di bumi. Teman saya tuh udah sampai, ada yang udah sampai, ada yang jadi hakim, ada jadi tentara di angkatan udara, itu sampai bintang 2, ada yang di tentara di angkatan darat bintang 2 juga. Kadang suka ketemuan tuh reuni itu. Saya tetap belum kerja terus itu. Loh, itu kan berarti Mas Hatta nih senangnya nih begadang, senang-senang, ya kan? Padahal kan waktu itu Mas Hatta juga kan jadi atlet kan? Kenapa? Jadi atlet kan? Sempat jadi atlet kan? Ya, ikut latihan kan? Ya, masih badminton. Tapi waktu itu saya waktu itu punya sahabat, namanya Mas Icuk Sugiarto. Itu kan dulu waktu saya kan bareng tuh, main badmintonnya bareng di Solo tuh, begitu sahabat saya Icuk Sugiarto itu udah hengkang ke Jakarta. Nah itu mulai saya udah mikir, waduh, udah nggak bisa badminton lagi. Ya itu mulai begadang, mulai itu yang nggak ada tujuan sama sekali itu. Jadi pada saat itu ikut latihan badminton tuh, bareng-bareng sama Mas Icuk tuh, bersahabat. Terus Mas Icuk pergi ke Jakarta, Mas Hatta tuh jadi malas gitu loh latihannya. Nah itu yang jadi ikut lingkungan mungkin ya. Kalau misalnya itu ya ikut lingkungan gitu ya. Iya, kalau malam tuh saya begadang, main kartu, wedangan, itu sampai subuh, ntar baru pulang, tidur sampai siang gitu, terus sampai berpuluh-puluh tahun. Wedangan terus, sampai gitu tuh, sampai ibu saya juga kadang kalau sekarang tuh kasihan kalau ingat ibu saya itu. Kenapa ini nggak mau? Sampai saya juga disuruh kawin juga, rumah tangga juga saya telat, nggak mau juga waktu itu. Karena saking emang nggak tahu ya mau tujuannya ke mana tuh. Iya, saya belum ada nggak tahu tuh, saya bingung. Lah terus kok tahu-tahu bisa ada di Jakarta Mas? Waktu itu gimana ceritanya tuh? Saya waktu saya ke Jakarta ketemu sahabat saya itu Mas Icuk Sugiarto. Ketemu terus ngobrol, terus ditanya, kamu di mana sekarang tak? Saya masih di Solo gitu. Ngapain? Masih gitu aja, nganggur ngubyang-ngubyung. Ya udah tak, gini aja, kebetulan nih.
ikut saya di PB Pelita Jaya. Hmm. Nanti jadi kepala asrama karena Mas Nono, waktu itu Mas Nono kepala asramanya. Dia baru mundur karena dia mau sekolah, menerusin sekolah gitu dia. Ya udah, saya waktu itu udah pikiran saya udah apa, mau aja gitu. Nah itu langsung berkat Mas Icuk itu saya langsung diajak main ke rumahnya dulu. Terus dikenalin sama Mbak Nina, kenal. Terus saya diajak ke asrama PB Pelita itu. Diajak dikenalin sama atlet-atletnya. Ini teman saya dulu waktu masih kecilnya. Waktu main badminton di Solo, ini teman saya. Terus habis itu udah di situ berapa ya, 5 hari apa berapa, ya udah langsung saya sama Mas Icuk langsung didaftarin ke Bakri. Saya dimasukin sebagai kepala asrama untuk gantiin Mas Nono waktu itu. Aduh nggak ada, ya udah saya langsung mau udah. Saya udah nggak ada pilihan lagi waktu itu. Oh, nggak ada pilihan, berarti ya, ada ini dulu lah ya, ada kegiatan lah ya, ada kerjaan lah ya gitu kan. Kalau dari cerita Mas Hatta nih tadi kan, Mas Hatta kan nanti kan punya skill badminton, ya kan, terus punya skill administrasi dong ya. Kalau ASMI itu kan berarti ilmu administrasi, ya kan. Ya, di manajemen. Itu pas sampai di Pelita itu udah punya tuh tujuan hidup Mas Hatta tuh? Belum ada juga. Ya cuman saya pengen, ya udah daripada saya di Solo coba pengen nyoba sini, ya udah coba siapa tahu nanti pikiran saya berubah waktu itu. Karena saya memang dasarnya senang bulu tangkis. Terus saya senang banget. Kumpul atlet-atlet, bercanda, terus di hall sampai subuh saya bangunin anak-anak kalau subuh tuh. Saya bangunin, langsung latihan bareng, saya ikut ke hall juga subuh-subuh tuh. Saya waktu itu suatu kenangan banget sama almarhum Kak Adi Idris, Kak Yusuf, terus itu tuh berdua itu. Sampai berapa tahun gitu, terus akhirnya saya terus ditarik sama Mas Icuk, tak kamu coba kamu bantuin Pak Yasin ngelatih anak kecil-kecil. Ya karena Mas Icuk udah tahu, memang saya mainnya itu untuk ngurusin anak kecil itu pasti bisa. Ya kan ada ilmunya kan, skill main badminton kan ada kan, dasar pasti bisa. Ya. Langsung saya sama Mas Icuk ditawarin, disuruh bantuin Pak Yasin waktu itu. Yang anak kecil-kecil masih umur 10 tahun, 11 tahun. Sama Pak Yasin saya kerjasama bagus itu. Ngelatih anak-anak itu. Terus suruh bantuin juga ke administrasi ngurusin anak-anak itu. Untuk loh Mas, ini nih, pada waktu ngelatih nih, yang anak-anak ya kan, ada nggak tuh yang Mas Hatta latih tuh, waktu anak-anak tuh jadi pemain Mas? Tommy masih kecil, masih umur. Mas Hatta yang latih tuh ya? Ya, dasarnya bareng Pak Yasin. Tapi dia memang Tommy itu ajaib buat saya. Siang itu dia kan jam 2 tuh, jam 2 mulai latihan. Dia sore nggak mau pulang, dia tetap ikut yang sore, ikut latihan sore. Dia ikut namplek lah, ikut lari-lari, ya itu Bang saya akui. Wah ini ajaibnya anak nih. Kalau yang lain kan pada pulang langsung, dia nggak mau pulang Tommy itu. Ya, pantas ya itu jadi ya, jadi pemain lah ya, Tommy. Boleh bilang kan sukses deh jadi pemain ya kan. Saya juga itu, terus sampai saya ikutin terus Tommy, sampai dia kalau waktu itu pernah Tommy itu tahun berapa itu pernah dia juara DKI itu, anak-anak tuh. Terus saya suka nganter-nganter Tommy kalau pertandingan. Terus habis Tommy, terus Josa, itu begitu Pak Yasin almarhum, nah saya langsung suruh Mas Icuk, suruh megang anak-anak semuanya itu. Cewek itu ada 4 yang potensi, ada Josa, ada Sarah, ada Melisa, ada Apriani. Ya, Apriani juara Olimpik loh Mas? Iya, dulu. Berarti dasarnya itu emang ada sedikit banyak tuh Mas Hatta yang bentuk dong ya? Ya. Dan Mas Hatta juga bisa kasih motivasi kan waktu itu kan? Waktu kecil-kecilnya aja untuk membenahi pukulan, kan? fisik. Sesudah remaja ke taruna itu langsung Mas Icuk. Saya cuma bantu aja. Mas Icuk yang pegang. Tapi terus, kan kalau saya lihat nih Mas Hatta sebenarnya kan melatih anak kecil nih bertangan dingin juga loh. Ya memang iya kan? Banyak orang ngomong, semua tahu. Saya tuh senang masalahnya. Saya ngeliatin anak kecil-kecil tuh latihannya.
Ya kalau salah, begitu salah langsung saya benerin. Pukulannya Telaten untuk juga kan, Mas latihnya. Hatta berarti kan. Kalau anak kecil tuh kan nggak gampang loh Mas, Ya itu. latihnya kan. Memang saya dulu dikenal kalau ngelatih anak kecil itu orangnya sabar, Bang. Memang saya akui, saya orangnya sabar. Sama Panji. Panji tuh sampai sekarang dia Panji ingat kan terus. pelatnas juga ya? Iya, Panji itu sama Iya, saya. makanya. Sampai dia jadi pemain tuh, sampai bapak ibunya tuh inget banget sama saya. Terus dari waktu megang anak kecil-kecil itu, sempat megang yang gede-gede juga Mas? Kalau gede-gede enggak, cuma bantu-bantu aja. Bantu Ya, asistenin lah masih gitu ya. itu biasanya. Pada saat ngelatih yang kecil-kecil itu, masih ada tujuan apa nggak ada tujuan Mas? Pasti kan ada tujuan dong, latih kecil ini untuk jadi anak tuh bagus, mainnya dasarnya bagus, kan gitu kan Mas? Ya, Itu kan jadi salah satu tujuan kan? ya tujuan saya cuma gini, saya tuh memang benar ya, seorang pelatih itu, dia tuh kepuasan. Kalau atletnya jadi, itu puas, walaupun nggak ada apa-apa tuh puas tersendiri. Itu kalau saya loh, itu kepuasan batin saya itu. Lihat kayak Apriani sekarang jadi Olimpiade gitu, saya tuh seneng banget, seneng Ya jadi. karena sedikit banyak ada andil Mas Hatta dong Ya dasarnya itu, kan. Apri sampai sekarang juga masih ingat sama saya kalau ketemu, Alhamdulillah ya. pas Indonesia Open, pas Asian Games, di Sora ketemu saya, pasti nemuin saya. Ajak salaman sama saya. Dia kalau manggil saya Om gitu, karena udah ini, Om Hatta gitu, langsung salaman. Gimana Apri? Terus latihan dia gitu. Berarti akrab ya sama pemain-pemain lah ya? Ya akrab saya, masih akrab. Dan saya juga terima kasih banget sama Mas Icuk. Karena waktu Mas Icuk itu, kalau saya nggak ketemu Mas Icuk, di Jakarta nggak tahu saya mau kemana gitu. Ketemu terus jadi di pembina PB Pelita Jaya itu, habis ngelatih, terus saya disuruh bantu juga administrasi sama Mbak Nina. Tak, kamu ini tak ngurusin anak-anak soal kayak administrasi. Kan ada tuh, dulu kan ada uang saku tuh buat anak-anak. Ya, selama. Itu sampai sekarang anak tuh masih ingat sama saya. Kalau udah tanggalnya itu pasti langsung ke kantor saya panggil. Kan latihan sore itu. Sore habis latihan, saya panggil ke kantor. Saya tanda tangan, saya kasih uang saku semuanya. Bentar Mas. Itu dikasihnya utuh apa potong bon kantin nih? Nggak tahu. Kalau dari saya utuh. Saya nggak berani motong dia itu. Saya kasih utuh udah. Pokoknya dia tanda tangan sekian. Waktu itu berapa ya? Masih 25.000 ya waktu itu ya. Ya. Waktu itu 25.000. Dulu kan suka gitu kan. Ya. Kantin berapa dulu dengan ya, gitu. Waktu Ingat itu nggak? Ya kantin waktu itu. Masalah kalau ini ingetin ya. Ya udah. Pokoknya saya udah ngasih ke anak-anak, saya ingetin. Kantin jangan lupa. Dia Mas langsung. Lah kalau itu Mas, dari situ nih udah megang anak kecil-kecil, terus megang administrasinya, ya kan? Terus saya lihat kan Mas Hatta tuh ada sempat foto-foto itu di luar negeri Mas, bawa pemain. Itu apa tuh? Saya waktu itu disuruh ngawal anak-anak kalau pertandingan. Nah itu saya ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, terus ke kemana lagi tuh? Jepang. Pernah juga saya bawa anak-anak. Saya sama. Lah ya itu kan artinya kan Mas Hatta kan punya potensi gitu loh. Ada ilmu yang bisa di ini kan. Dari situ tuh masih belum ada juga tuh tujuan hidupnya. Ya itu saya juga ini mau ngelatih cuman gitu aja. Jadi nggak saya kembangin benar-benar gitu loh. Nah itulah yang dinamakan tanpa tujuannya itu. Jadi sebetulnya saya tuh orang pada ngomong, Pak, bagus loh, cara ngelatihnya bagus. Orang tua pada seneng. Waktu saya ngelatih, waktu anak-anak pemula, remaja tuh banyak orang tua tuh pada seneng sama saya. Ya udah saya cuman ya saya juga ngomong, saya tuh kepuasan batin, puas gitu. Cuma sampai sebatas itu doang. Kenapa? Cuma sampai sebatas seneng dan puas doang gitu ya. Nggak ada untuk seneng. apa ya, untuk mengembangkan gitu. diri Mas Hatta sendiri tuh nggak ada ya waktu itu. Nggak ada saya tuh, nggak tahu saya juga. Loh, maaf nih Mas ya. Nih kalau Mas Hatta tuh tapi kan ada keluarga kan, sempat berkeluarga gitu kan. Ya. Maksudnya kan apa ada dari apa ya, support dari istri lah atau apa gitu loh. Ya. Pak kita mesti gini nih, mesti begini gitu. Istri saya waktu itu udah
ya cuman ngomong gitu, terus tapi nggak tahu, terus langsung saya kan ada masalah, terus saya pisah yang pertama sama istri saya. Itu, Oh. terus saya hidup sendiri lagi tuh. Nah itu, hidup Oh. sendiri lagi itu, mulai ini lagi saya. Oh, padahal tadi Wah, tadi sempet loh ya, maksudnya udah ada temen sharing lah ya kan ya, untuk menata hidup ya, gitu kan, begitu ya kan? saya pisah sama istri saya Hmm. hidup sendiri lagi, itu lagi, kambuh lagi, Kambuh lagi. kambuh lagi. Kalau Oh. malam tuh, nanti kan saya ngelatihnya waktu itu jam 2 tuh. Jadi saya tuh nggak ada pikiran apa, mau nabung, mau punya apa lagi tuh, nggak ada. Gitu. Jadi Punya kalau dapat rumah, punya duit ya mobil udah, gitu, iya, nggak ada keinginan, Mas? nggak ada. Saya mau pengen Oh. beli apa, beli mobil, beli apa itu nggak ada. Jadi cuman buat seneng. Padahal saya eh, bantu, saya ada kakak saya yang Hmm. ada ponakan kakak saya udah ada anaknya masih sekolah, nah itu saya apa suka bantu tuh, bantu kakak Oh, saya berarti buat lebih anak banyak sekolah. ngebantu Ya, Kakak ya? yang di Jakarta itu. Keluarga Kakak ya, soalnya gitu ya, Ya, bantunya ya. itu. Dari situ sempat ini lagi, Mas, apa, berkeluarga lagi, rumah tangga lagi? Ya, waktu itu udah bisa berapa tahun, udah Hmm. 10 tahun, hampir 15 tahun tuh. Hmm. Terus akhirnya saya nikah lagi. Oh. Nikah lagi, cuma berapa tahun tuh, 5 tahun, 6 tahun, istri saya meninggal. Oh. Itu tadi saya sampai saya berpikir kenapa jalan hidup saya apa emang udah ada di dunia udah bablas kali ya mungkin ya. Hmm. Jadi Tapi kan tetap ada kesempatan dong untuk menata hidup lagi kan, ya, ya kan? ya betul. Sekarang dari apa nih, Mas Hatta nih, kegiatannya sekarang? Sekarang saya kegiatannya cuma ini aja. Kebetulan kalau sekarang saya di PBSI, saya ada teman-teman PBSI yang baik-baik hati, dia suka sama saya, bantu saya. Nanti kalau ada turnamen-turnamen tuh, Oh, berarti masih dilibatkan dalam ya turnamen-turnamen ya, turnamen-turnamen turnamen tuh resmi saya PBSI diajak ya. di ini turnamen apa di Kejurprop, apa di Sirnas DKI atau Oh. Kejurkot, Jakarta Timur, apa Jakarta ini, dan juga sama Pak Nanang. Pak Nanang itu juga Oh. bantu saya juga dia. Kalau ada Hmm. turnamen-turnamen internasional, Iya, saya diajak. lihat kan Mas Hatta kan tuh banyak tuh foto-foto itu sama pemain dunia tuh. Ya, Itu ya kan karena luar biasa tuh, ya itu ya kan? foto-foto pemain-pemain dunia tuh karena saya membantu untuk terlaksananya pertandingan itu. Saya kan di lapangan. Panitia lah, berarti kan Ya, jadi salah satu panitia kan. di lapangan saya sering ketemu sama pemain dunia kayak Victor Axelsen, Oh. banyak tuh Kento Momota, terus Pracanok, Ya saya lihat kan ada foto sama Kevin, sama Kevin, sama Kevin Gideon, Gideon. ya Itu kan? kalau Gideon memang saya udah kenal waktu zaman Dari kecil lah ya. Taruna dulu. Dia kan di Hmm. DKI, saya sering bawa tuh Hmm. Gideon sebelum dia jadi pemain top tuh, dia pernah juara di Popnas dia. Popnas sama saya tuh di Jogja tahun 2010 dia juara Popnas. Berarti Gideon sekarang itu. masih tetap inilah ya, eksis lah ya, ada kegiatan lah ya, Ya, artinya menghasilkan alhamdulillah. lah ya kan buat ini kan. Dari masalah Mas Hatta nih kan, dari ngebujang nih maksudnya kayak gitu, sempat Ya, keluarga, ya kan sekarang udah, berarti sekarang hidup sendiri ya. ya. Tinggalnya sama siapa Mas sekarang? Saya tinggal sekarang sama kakak saya, Oh, bareng sama sama kakak, kakak. sama ponakan saya. Hmm. Ya itu sekarang itu saya tinggal sama kakak saya sama ponakan saya. Jadi itu nggak tahu nanti kalau belum tahu nih apalagi nih yang ini lagi yang apalagi yang kedepannya saya belum tahu nanti. Saya juga masih Hmm. berpikiran terus Hmm. apa ini. Ini kalau seumpamanya ya, Ah. saya tuh bisa balik lagi kayak dunia berputar. Iya, Itu mesin waktu ya, kita balikin ya mesin, kita pakai mesin waktu balikin. tuh gimana? Apa yang mau masalah Mas Hatta iniin? Itu saya akan benar-benar lulus SMA langsung kuliah, Eh, sekolah yang pinter, eh, kerja, eh. udah untuk pikir masa depan, untuk keluarga, beli rumah, beli mobil, itu yang saya harapkan. Kalau bisa dunia itu berbalik lagi seperti semula. Ya itu kan istilahnya kan memang kita nggak pernah bisa memutar waktu. Ya, Tapi kan sekarang ini kan Mas Hatta kan
ada pengalaman nih, ya Ya, kan? Ada pengalaman yang ini kan yang bisa Mas Hatta tuh mungkin berbagi ke senior apa junior-junior Mas Hatta, ke anak ya, buah Mas betul, Hatta, kan gitu kan. betul. Nah, jadi sekarang apa nih yang mau dibagi nih ke Teman-teman semua teman-teman penonton Komik semua. Salah ini, Pak Mae yang mungkin Ya, nanti punya anak apa gitu. ya, Coba. ya. eh, Seluruh penonton ya, Hmm. tontonlah terus ini sampai habis. Jangan sampai mengikuti dengan seperti saya, hidup yang tanpa tujuan. Jadi teman-teman yang punya anak atau yang punya cucu, didiklah. Begitu dia lulus SMA, tanya mau kerja apa mau kuliah. Kalau masih ada waktu untuk ada biaya, kuliahin dulu anak itu. Terus kasih spot, kasih arahan, jangan sampai terlena anak itu. Nanti kalau anak itu udah terlena, dia udah seneng-seneng seperti saya dulu, akan hancur masa depannya dia. Maka itu saya jangan sampai lah mempunyai hidup yang tanpa tujuan. Kamu harus punya cita-cita, punya masa depan, dan punya apa yang kamu tujuan. Jangan sampai kayak seperti saya ini, yang tanpa tujuan. Itulah saran-saran dari saya. Wah, keren banget nih, Pak Mae ini pesanan-pesannya ini bagus banget gini. Ini Mas, terakhir nih Mas. Ya, Ya, Mas Hatta kan udah mulai menyadar nih, hidup pada ya. tujuan kan. Sampai hari ini nih, ke depannya nih, apa nih yang tujuan hidup Mas Hatta nih? Yang bisa Mas Hatta maksimalkan dalam keadaan Ya, seperti ini gitu loh. ya kalau sekarang saya mulai pengen ini menabung uang untuk buat saya sendiri. Nanti kalau saya udah apa itu udah istilahnya udah pensiun apa gimana, saya tuh punya tabungan dan punya. Kalau bisa saya pengen punya beli mobil apa beli apa, saya pengen menabung dari sekarang. Yaitu saya punya tujuan itu aja. Jadi Nah, pada saat sekarang nih Mas Hatta nih, udah nih kan udah punya tujuan nih sekarang nih, ya, mau nabung lah, udah mulai ya, lah kan, walaupun nggak ada kata terlambat Mas. ya, Kita nggak tahu, rezeki kan pasti kan dari Allah, ya, ya kan alhamdulillah, waktu dapat ya, betul. keajaiban atau apa kan kita nggak tahu. Nah, pada saat nih sekarang nih kita berandai-andai Mas Hatta. Ya, Mas Hatta dapat nih bisa beli rumah, beli mobil, ya. ya kan. Itu apa dampak yang mau Mas Hatta ciptakan gitu loh. Gitu. Ya itu kalau saya benar-benar bisa tercapai, saya bisa punya duit, punya tabungan, bisa beli rumah, bisa beli mobil, saya akan bahagia, saya akan membahagiakan kakak saya yang sekarang sama saya ini, yang sama anaknya ponakan dan sama cucunya kakak saya, akan saya bahagiakan dia supaya dia senang juga ikut senang untuk itu. Oh, artinya sekarang nih setelah Mas Hatta udah punya tujuan hidup dan Mas Hatta bisa mencapai itu semua ya kan, udah bisa punya Ya, tabungan, bisa beli rumah, beli mobil begitu. ya, Mas Hatta kan menciptakan dampak tuh untuk membahagiakan keluarga kakak Mas saya. Hatta lah ya. Ya, Itu betul. kakak, ponak-ponakan gitu ya. Ya, Wah, luar biasa banget nih sekarang. ya. Nah, ini Pak E, kita udah dengar nih, udah menyimak nih obrolan tipis-tipis dari Mas Hatta nih ya. Ini pengalaman yang bagus sekali gitu loh. Nah, Pak E, Mae yang nonton obrolan tipis-tipis ini, pelajaran apa yang bisa didapat dari Mas Hatta? Tulis ya di kolom komentar ya. Biar kita nih bisa sama-sama nih mendapatkan insight yang bagus gitu loh dari obrolan tipis-tipis ini. Kita belajar kan nggak mesti semua dari orang pintar, orang kaya, orang apa, dan siapapun kita pengalaman hidupnya itu sangat berharga buat kita. Oke Pak E, sip.